Bahkan dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, man kharaja ila suqin min aswaqil muslimin fashtara ya fihi say'an fahamalahu ila baitih fahassa bihil inas dun zukur nadarallahu ilaih wa man nadarallahu ilaih lam yu'adzibhu. Barang siapa yang pergi ke pasar, kemudian di pasar dia membeli sesuatu, lalu dibawa sesuatu yang dia beli itu ke rumahnya. Kemudian di saat tiba di rumahnya, maka dia membagikan kepada anak-anak perempuannya dan tidak memberikan kepada anak-anak laki-lakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada orang tersebut. Dan ketika orang tersebut sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, maka selama-lamanya Allah tidak akan pernah memberikan azab kepada orang tersebut. Jadi karena memberikan sesuatu kepada anak perempuannya yang tidak diberikan kepada anak laki-lakinya. Jadi ini menunjukkan andai kata kita harus mendahulukan salah satu daripada anak, kita dianjurkan untuk mendahulukan anak perempuan daripada anak laki-laki. Bahkan ya, orang tua ada orang tua laki-laki, juga ada orang tua perempuan. Kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur, ketika datang seorang laki-laki dan seorang laki-laki ini bingung siapa yang akan didahulukan untuk diberikan kebaikan, apakah ayahnya apakah ibunya. Maka kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa sih yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Qala ummuk. Maka Nabi SAW mengatakan, ibumu sendiri. Summa qala summa man. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, kemudian setelah ibuku siapa? Qala ummuk. Ibumu lagi. Qala summa man, qala ummuk. Sampai 3 kali ummuk. Qala summa man, qala abuk. Baru yang keempat kali, qala summa abuk. Baru kemudian yang keempat kali dikatakan lalu ayahmu. Jadi di sini bagaimana dalam Islam yang menunjukkan bahwasanya perempuan lebih didahulukan untuk kita berbuat baik kepadanya. Ibu lebih didahulukan untuk kita khidmah kepadanya, untuk kita memberikan kebaikan kita kepadanya, untuk kita bahkan juga memberikan nafkah kepadanya. Sampai-sampai ahli fikih mengatakan, kalau misalnya si anak ini yang mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada orang tuanya, tapi nafkah yang diberikan kepada kedua orang tuanya ini tidak cukup, hanya cukup diberikan kepada salah satunya aja, maka ahlu fikih mengatakan dahulukan ibu daripada ayah. Jadi dikatakan oleh ulama bahwasanya ibu didahulukan dalam perbuatan kebaikan, didahulukan juga dalam khidmah, dalam melayani, dan juga didahulukan dalam memberikan nafkah. Tapi ulama juga mengatakan bahwasanya seorang ayah didahulukan dalam menghormati. Kalau kita diminta untuk menghormati yang lebih daripada yang lain, hormati ayah lebih daripada ibu. Kalau kita diminta untuk taat, maka kita lebih mendahulukan taat kepada ayah daripada ibu. Begitu juga kalau dalam zakat fitrah dikatakan oleh ulama, bahwasannya kalau zakat fitrah itu hanya bisa diberikan kepada salah satu daripada kedua orang tua, maka dahulukan ayah daripada ibu. Tapi kalau nafkah, dahulukan ibu daripada ayah. Maka juga dalam Islam ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita, di antaranya seorang wanita itu akan lebih memiliki jalan dan akses untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala lebih mudah daripada laki-laki. Laki-laki ya tidak mudah untuk masuk surga. Laki-laki punya tanggungan dan kewajiban yang harus dilaksanakan, harus berjihad, harus sholat Jum'ah jamaah, dan harus hadir begini-begini dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, idza shamatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jika ada seorang wanita yang dia melaksanakan cukup sholat 5 waktu, tidak perlu sholat sunnah yang banyak, tidak perlu tahajud, cukup melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian perempuan itu juga ketika puasa Ramadan melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Kemudian perempuan itu juga menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, maka nantinya di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu surga mana aja yang kamu inginkan. Jadi tinggal disuruh pilih surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diberikan kepada perempuan, tidak diberikan kepada laki-laki. Ini kemuliaan yang juga diberikan kepada perempuan dalam Islam yang tidak didapatkan oleh para laki-laki. Oleh karena itu ulama mengatakan, kalau ya, dikatakan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittalaqtu fil jannah wa raaitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat dalam surga, yang mana aku melihat di dalam surga itu kebanyakan penghuninya adalah para fuqara, para fakir miskin.
Jadi fakir miskin mereka orang-orang yang lebih banyak masuk surga daripada para orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya ya masuk surganya pun jika masuk surga itu akhir. Bahkan dalam hadis dikatakan inna fuqara ummati yadkhulun jannah qabla aghniyaihim bi khamsi mi'ati am. Sesungguhnya orang yang fakir, yang miskin masuk surga terlebih dahulu sebelum yang kaya. Itu bedanya, jaraknya antara mereka itu masuk surganya 500 tahun perjalanan. Jadi 500 tahun perjalanan dalam ini menurut waktu akhirat itu sangat lama. Kenapa kok terlambat orang kaya yang masuk surga? Karena hisapnya yang banyak. Karena hartanya yang banyak, jadi otomatis sistemnya akan menjadi panjang. Otomatis hisapnya akan menjadi lama dan berbelit-belit. Dan itulah menjadi sebab. Itu kalau masuk surga, itu kalau selamat dalam hisap. Kalau enggak ya mereka akan masuk neraka Allah. Dan kebanyakan yang masuk surga adalah fuqara. Wa talaqtu finnar faraitu aksara ahliha an-nisa. Dan kemudian Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah SWT keadaan di neraka. Maka ketika Nabi melihat keadaan di neraka, maka Nabi melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Jadi perempuan kebanyakan penghuni neraka daripada laki-laki. Ya, oleh karena itu perempuan dianjurkan untuk lebih taat kepada suaminya, untuk lebih banyak bersedekah, untuk menyelamatkan diri mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain itu juga ulama mengatakan bahwasanya perempuan itu di samping mereka adalah penghuni neraka yang terbanyak, tapi mereka juga penghuni surga yang terbanyak. Ya, penghuni surga yang terbanyak bukan laki-laki tapi perempuan. Dan bukti daripada hal tersebut adalah sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan yuzawwad al-mu'min fil jannati isnatain wa sab'ina zaujah. Isnatain wa sab'ina zaujah. Seorang mukmin nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala akan dinikahkan dengan 72 wanita. Yang mana sab'in min ahlil jannah. 72 wanita itu 70 wanita dari penduduk surga, artinya dari bidadari. Wa isnatain min nisa'id dunya. Dan 2 dari kalangan dunia, penduduk dunia. Jadi artinya seorang laki-laki di surga nantinya dia minimal akan menikah dengan 2 wanita dari penduduk dunia. Jadi orang-orang yang atau wanita-wanita yang tidak menikah di waktu kehidupan di dunia, maka dia akan disandingkan dengan laki-laki yang tidak menikah atau yang menikah hanya 1. Jadi minimal laki-laki nanti akan disandingkan dengan 2 wanita daripada penduduk dunia. Jadi menunjukkan bahwasanya perempuan di surga 2 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, jadi itu menunjukkan bahwasanya ya perempuan ternyata yang masuk surga lebih banyak daripada laki-laki. Dan juga dikatakan bahwasanya ya, kita tahu dalam sejarah ya siapa yang pertama kali masuk Islam? Yang dikatakan oleh ulama awal man aslam minas sibyan Ali bin Abi Thalib. Pertama kali yang masuk Islam dari kalangan anak-anak dikatakan yang pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib. Wa awal man aslam minal abid Bilal bin Rabah, dan pertama kali yang masuk surga yang masuk Islam dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah. Wa awal man aslam minan nisa minar rijal adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali yang masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakar. Wa awal man aslam minan nisa Sayyidina Khadijatul Kubra. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para wanita adalah Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Taib, kalau begitu mungkin kita akan bertanya-tanya, siapa sih yang paling pertama yang masuk Islam di antara mereka semuanya itu yang awal-awal? Maka mereka sepakat mengatakan awal man aslam alal itlaq. Jadi yang pertama kali masuk Islam pertama-tamanya adalah Khadijah Al-Kubra, yaitu Sayyidina Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Khadijah minan nisa, dari kalangan wanita, yang berarti menunjukkan bahwasanya pertama kali yang masuk Islam bukan dari kalangan laki-laki, malah justru dari kalangan wanita. Bahkan awal syahidah fil Islam minan nisa. Yang pertama kali mendapatkan kedudukan mati syahid dalam Islam juga dari kalangan wanita. Kita tahu ya Sumayyah yang tidak lain ibu daripada Ammar bin Yasir. Yang mana Sumayyah ini disiksa. Awal termasuk yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan sahabat adalah Sumayyah. Selain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal yang tadi itu. Ya, Sumayyah termasuk yang pertama masuk Islam. Tapi ketika Sumayyah masuk Islam, ya, maka di situ beliau mendapatkan siksaan daripada orang-orang kafir. Beliau disiksa oleh Abu Jahal, bahkan sampai Abu Jahal menusuknya dengan tombak di kemaluannya dan sampai tembus ke dalam mulutnya.
dan itu mengakibatkannya meninggal dunia dalam keadaan syahid, dan beliaulah yang pertama kali mati syahid dalam Islam, dan tidak lain Sumayyah adalah seorang wanita pertama kali daripada orang yang mati syahid dalam Islam ini dari kalangan wanita, ya, dan ini menunjukkan akan kemuliaan wanita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam Quran bahwasanya wanita ini, ya, kedudukannya tinggi dalam Islam. Kita tahu dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran, yang ada 114 surat, tidak disebutkan di situ di antara surat-surat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suratun Nisa, yaitu suratun Nisa. Ya, di sini surah Nisa, surat An-Nisa, yang di situ disebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Termasuk di situ juga disebutkan tentang kemuliaan perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita lihat surat-surat yang lain tidak ada di situ ada suratul Rijal, tidak ada suratul Aulad, tapi di situ yang ada suratun Nisa. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya bahwasanya termasuk kekuasaan Allah, termasuk kebaikan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki dan juga memberikan anak-anak perempuan. Tapi yang didahulukan untuk disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak laki, anak perempuan. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha' dzukura. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kalian, memberikan kepada kalian anak perempuan dan juga memberikan kepada kalian anak laki-laki. Didahulukan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, anak perempuan, baru kemudian menyebut anak laki-laki. Itu isyarat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para wanita. Ya, kemudian para wanita begitu banyak yang mulia. Ya, kita tahu begitu banyak daripada nisa'ud dunya yang mereka mulia-mulia. Sayyidina Khadijah Al-Kubra, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Aisyah Ridha, Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim, Sayyidina Maryam binti Imran. Begitu juga bahkan banyak di antara mereka yang menjadi wali, bahkan banyak di antara mereka yang menjadi wali minal auliya. Ya, bahkan ya dikatakan bahwasannya yang termulia afdal nisa'il jannah, yang termulia di antara kalangan wanita yang nantinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad, wa Maryam binti Imran, wa Asiyah bintu Muzahim. Ini adalah 4 wanita yang paling mulia. Jadi kalau kita ditanya siapa 4 wanita yang paling mulia di muka bumi ini, yang menjadi mereka juga akan menjadi wanita yang paling mulia di surga Allah Subhanahu wa taala, ini 4 orang ini. Yaitu Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah, dan Sayyidatuna Maryam, dan kemudian Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim. Sayyidatuna Asiyah yang tidak lain adalah istri Fir'aun, yang masuk Islam kemudian mendapatkan cobaan yang begitu berat, disiksa oleh Fir'aun, bahkan dibakar hidup-hidup oleh Fir'aun. Padahal dia tidak lain permaisuri, dia tidak lain istri daripada Fir'aun. Tapi keimanannya yang teguh, keimanannya yang kuat, tidak membuat dia murtad, tidak membuat dia keluar daripada Islam. Bahkan ketika disiksa oleh Fir'aun untuk dijerumuskan ke dalam neraka, maka di situ Asiyah binti Fir'aun sempat membawa bayinya. Maka di saat Asiyah sudah dalam keadaan di hadapannya sudah jurang yang penuh dengan api, maka disitulah bayi itu mengatakan, ya, la taqa'asi, jangan ragu untuk masuk. Innaki alal haq, sungguhnya kamu dalam kebaikan, kamu dalam kebenaran. Maka disitulah dengan yakinnya Asiyah langsung menceburkan dirinya dalam api, ya, yang sebagaimana perintah daripada Fir'aun. Dan disitulah menjadi wanita yang termasuk yang hebat. Di antara wanita-wanita yang hebat ini ada khilaf. Siapa yang terbaik di antara 4 wanita ini? Di antara mereka ada yang mengatakan yang terbaik di antara 4 wanita ini, ya, ada yang mengatakan Sayyidatuna Maryam. Kenapa Sayyidatuna Maryam? Karena ada yang mengatakan Sayyidatuna Maryam ini termasuk minal anbiya, termasuk daripada nabi. Ada pendapatnya, tapi kita katakan itu bukan pendapat yang muktamad. Karena pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya syarat untuk menjadi nabi itu harus laki-laki. Jadi perempuan tidak bisa menjadi nabi. Ya, makanya dikatakan oleh ulama, an-nabi itu huwa insanun hurrun zakarun. Insanun hurrun zakarun. Nabi itu seorang manusia yang seorang merdeka dan seorang laki-laki. Jadi tidak ada, ya, nabi yang berasal dari kalangan wanita. Tapi masih ada ulama yang berpendapat bahwasanya Sayyidatuna Maryam adalah seorang nabi. Tapi Sayyidatuna Khadijah
Jelas tidak ada pendapat yang mengatakan beliau adalah Nabi. Begitu juga Sayyidina Fatimah, begitu juga Sayyidina Aisyah. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Sayyidatuna Maryam yang terbaik di antara 4. Ada yang mengatakan bahwasanya yang terbaik adalah Sayyidatuna Khadijah. Karena beliau yang paling pertama masuk Islam. Karena beliau yang banyak berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, karena beliau tidak lain juga istri Nabi. Dan bahkan istri Nabi yang pertama. Bahkan Nabi tidak menikah dengan wanita yang lain ya, ketika beliau masih menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ya, dan kita tahu bahasanya seorang istri nantinya akan berkumpul dengan suaminya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pasti nanti Sayyidatuna Khadijah akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik di antara pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya yang terbaik di antara 4 ini adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tapi pendapat ulama yang banyak dan termasuk itu pendapat Imam Suyuti bahwasanya yang terbaik di antara 4 ini adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad. Tidak lain kenapa? Karena beliau tidak lain adalah darah daging daripada Nabi Muhammad SAW. Daging beliau adalah daging Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan bahwasanya yang paling mirip di antara anak-anak Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatuna Fatimah. Ya, Sayyidatuna Fatimah mirip segalanya. Kalau Sayyidina Hasan mirip dari pusar ke atas, Sayyidina Husain mirip dari pusar ke bawah, Sayyidatuna Fatimah semuanya. Termasuk sifat-sifatnya mirip dengan ayah anda beliau. Oleh karena itu Nabi SAW begitu menghormatinya, begitu memuliakannya. Bahkan Nabi kalau didatangi oleh Sayyidatuna Fatimah, Nabi akan berdiri untuk menghormati putrinya. Padahal putrinya sendiri menghormati dan kemudian mencium keningnya. Ini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang terbaik daripada 4 ini adalah Sayyidatuna Fatimah, dan itu banyak pendapat banyak daripada ulama, termasuk pendapat daripada Imam Suyuti. Ya, jadi itulah yang dikatakan oleh ulama bahwasanya perempuan-perempuan ini diletakkan dalam Islam dengan kedudukan yang sangat tinggi. Jadi oleh karena itu janganlah di antara kita mengatakan bahwasanya Islam itu tidak adil. Islam itu ya tidak memberikan keadilan kepada perempuan. Perempuan tidak diperbolehkan nikah dengan 2 laki-laki, tapi laki-laki diperbolehkan nikah dengan 4 perempuan. Begitu juga dalam warisan perempuan mendapatkan separuh daripada bagian laki-laki, tapi ya, laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada perempuan. Begitu juga yang lain-lain daripada omongan seperti itu semuanya kalau kita mengetahui hikmahnya, kalau kita mengetahui kedudukan wanita yang sebenar-benarnya, maka wanita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh laki-laki. Ya, cuma kita tahu bahasanya wanita tidak bisa menjadi nabi. Tapi nabi bukan berarti wanita tidak bisa mendapatkan kemuliaan setinggi-tingginya. Banyak di antara mereka menjadi wali, bahkan menjadi aktor. Menjadi wali. Sayyidatuna Maryam binti Abdurrahman As-Sakaf. Beliau ini wali, bahkan kalau bisa dikatakan kalau melihat amalannya, ibadahnya, kedudukannya bisa menjadi wali kutub, mengungguli wali-wali yang lain. Cuma dia hanya seorang wanita. Begitu juga kita lihat di Hadramut. Ada yang bernama Syekhah Sultana. Yang Syekhah Sultana ini seorang wanita yang mulia di Hadramut. Kemuliaan yang didapatkan ini sampai sering kali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yaqadhah. Jadi bukan dalam keadaan mimpi, tapi yaqadhah. Pernah. Kenapa? Karena beliau banyak bersolawat kepada Nabi. Beliau setiap harinya wiridnya ribuan solawat kepada Nabi. Ya, kita cuma 1000 aja sudah merasa banyak solawatnya kepada Nabi. Padahal beliau ribuan setiap harinya. Dan 1000 rakaat setiap harinya melaksanakan solat. Ya, jadi ketika beliau sudah Masya Allah mendapatkan luar biasa dalam ibadah, maka di situ beliau mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, utlubi ma syi'ti. Mintalah kamu apa aja yang kamu inginkan. Beliau datang kepada Syekh Abdullah Bagusair, guru beliau, yang termasuk juga guru beliau Habib Abdurrahman Segaf. Bahkan Habib Abdurrahman Segaf seorang kutub ini tidak punya murid perempuan kecuali Syekhah Sultana Al-Zabidi. Maka Syekhah Sultana Az-Zabidi ini kemudian bertanya kepada gurunya, apa yang aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku mendapatkan tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala
untuk meminta apapun yang aku inginkan. Maka dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih berharga daripada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaghadah. Maka Sayyidina Syekhah Sultanah pun meminta kepada Nabi dalam keadaan yaghadah. Ya, jadi sering kali bertemu dengan Nabi yaghadah. Bahkan banyak di antara mereka yang datang kepada Syekhah Sultanah menyampaikan salam kepada Nabi. Kalau ketemu Nabi sampaikan salam kepada beliau. Banyak di antara mereka yang meminta saran kepada Nabi melalui beliau. Aku ingin melakukan ini. Coba tanyakan kepada Nabi bagaimana pendapat Nabi tentang niat yang aku niatkan. Nanti akan dijawab oleh Nabi seperti ini. Dan ini kisah nyata dan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekhah Sultanah. Ya, yang tidak lain beliau adalah seorang daripada wanita. Begitu juga kita tahu Rabi'ah Al-Adawiyah yang juga punya wirid sampai 1000 rakaat, ya, melaksanakan wirid 1000 rakaat. Kita ajak sholat tarawih 20 rakaat sudah merasa pegel, merasa capek, merasa sudah menjadi orang soleh, menjadi wali minal aulia, padahal hanya 20 rakaat. Beliau 1000 rakaat setiap harinya. Itu 1000 rakaat melaksanakan sholat. Dan mereka dan beliau ini juga mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Hatam Qur'annya pun juga ribuan kali hatam Qur'an. Kita hatam Qur'an, ya, Ramadan aja hatam Qur'an. Itu pun kalau hatam, belum tentu kita Ramadan hatam Quran. Ya, bahkan mungkin kita hanya membaca Al-Quran di waktu Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Quran itu setiap hari. Quran itu, ya, jangan ditinggalkan walaupun hanya setiap hari 1 lembar aja. Setiap hari 1 lembar, jangan ditinggalkan. Itu yang memberikan keberkahan dalam hari-hari kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jadi ketika kita memulai awal hari kita dengan Al-Quran, Allah berikan keberkahan dalam waktu. Kita bisa memberikan atau melakukan banyak hal di hari itu kalau kita awali hari itu dengan pembacaan Al-Quran. يا كمل النساء